Ya, ini sudah ada di layar PC saya ya. Kapan sih bull run itu terjadi? Kapan sih alt season itu terjadi? Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa kita simpulkan di sini ya teman-teman. Ini dari riwayat Bitcoin ya, dari tahun ke tahun, dari 2012, 2016, 2020 dan halving 2024. Nah, ini saya sedikit kasih garis-garis petunjuk ya di pre-halvingnya biar bisa jadi pokok pembahasan kita, biar teman-teman juga mudah memahaminya. Nah, ini saya kasih panah ya, kita pakai warna kuning biar teman-teman bisa lihat dengan jelas. Ini saya kasih garisnya ya di pre-halving dari tahun 2012 sampai 2024, saya kasih garisnya di pre-halving ya. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, dari pre-halving dari awal itu pasti Bitcoin itu ada candle merahnya ya, di sini, di sini, di sini, dan ini di tahun 2024 ya. Ini dari Bitcoin sekarang itu udah ada candle merah, udah turun. Nanti untuk lebih jelasnya kita buka di TradingView ya setelah penjelasan ini. Nah, dari sini Bitcoin itu ada fase ya, ada fase bull run, terus ada fase penurunan, bearish ya, ada recovery, pergerakan naik, dan ada pre-halving sebelum terjadinya bull run. Nah, juga di tahun-tahun sebelumnya dan juga tahun-tahun 2000 sebelum halving 2024 ini juga terjadi hal yang sama ya. Bitcoin itu pergerakannya selalu seperti ini, dari Bitcoinnya ini bull run di sini, terus bearish, terus recovery. Nah, ini recovery ini banyak orang yang masuk ya, nanti saya jelaskan di TradingView biar teman-teman biar paham juga yang saya maksudkan. Ini kurang lebih seperti ini ya dari chart halving sebelumnya. Nah, ini kalau kita memang masuk di sini itu udah telat belum lah kalau dari teman-teman ya, kalau mikirnya teman-teman udah telat. Padahal kalau kita masuk di sini ya, ini udah telat belum kalau ini masih bisa naik sampai ke sini, dan juga kita masuk di pre-halving di sini dan bisa naik sampai sini. Jadi kalau kita masuk di sini, apakah kita udah telat untuk masuk Bitcoin? Nah, itu memang kalau untuk Bitcoin ya. Kita pindah ke TradingView ya. Nah, untuk TradingView kurang lebih Bitcoin ini ya untuk hari ini ada di 61.700 sekian ya. Ini saya pindah ke Binance aja yang udah. Nah, kita udah di Binance ya. Nah, ini kemarin sempat saya garis-garis ya, ini udah lumayan lama juga. Nah, ini sampai sini apakah ini benar-benar akan terjadi ya? Dari saya garis awal ini turun yang waktu awal bulan kemarin, turun ke 57 atau 56 57 lah. Ini naik sampai ke titik ini, terus ini turun lagi sampai ke titik ini ya yang sudah saya gariskan ini ya. Nah, ini, nah, dan ini terjadi dan ini akan lanjut naik lagi ya kalau menurut garis yang saya buat ya. Tapi buat spekulasi aja ya teman-teman. Jika memang Bitcoin nanti turun lagi ke 52.000 atau 51.000, nah ini kalau kita masuk di sini mungkin kalian bisa bagi modal kalian lah. Misalnya kalian masuk 20%, nanti turun lagi masuk 20%, nanti kalau udah sampai titiknya kalian bisa masuk 50%. Nah, jadi kalian nanti
nggak ketinggalan lah. Ibaratnya nanti sudah sampai sini udah lanjut naik lagi, nah kalian nggak ketinggalan ya. Dan ini yang saya garis di sini ini adalah fase recovery ya. Bitcoin itu mengalami recovery ya, ketika stoknya udah pada dibeli terus ada kenaikan dari market yang signifikan ya. Ini adalah fase recovery. Orang-orang di sini udah mulai membeli ya sebelum terjadinya pre-halving ya. Jika memang kita lihat dari time frame ini udah ada dari bull run sebelumnya ya, dari tahun 2021 kemarin ya, April 2021, dan ini November. Nah kurang lebih seperti ini ya di chart kemarin. Nah dari ini teman-teman bisa simpulkan sendiri ya tadi dari yang sudah saya gambar di sini ya, dari Bitcoin keseluruhan ini. Nah dari fase bull run ya, bull run itu terjadi ketika Bitcoin itu naik tinggi dan nanti ada penurunan sedikit, dan itu nah di sini ya, ini yang kelihatannya. Ini sebenarnya kelihatan ya, tapi kalau di zoom ya, tapi kita pakai yang ini aja. Ini saya lihat saat Bitcoin bull run ini naik, nanti itu diiringi dengan Ethereum naik, dan nanti ketika itu terjadinya Bitcoin naik itu beriringan dengan Bitcoin dominan. Nah Bitcoin dominan itu adalah ketika orang-orang pada masuk ke Bitcoin ya, dan ketika orang-orang sudah masuk ke Bitcoin, saat nanti Bitcoin dominan itu mengalami penurunan dan orang-orang sudah berhenti membeli Bitcoin, nah itu mereka akan menjual sebagian Bitcoin mereka untuk beralih ke koin-koin lain ya, koin-koin naratif ya utamanya itu biasanya. Nah untuk dari itu, nah itu nanti akan terjadinya fase dimana altcoin pada naik tinggi-tinggi ya, kayak di bulan sebelumnya itu tetap yang naik itu tetap Bitcoin dulu, nanti terus diiringi dengan Ethereum, dan nanti lanjut ke altcoin lainnya yang ikut berterbangan ya. Nah jadi buat teman-teman semua jangan melewatkan hal ini ya nanti. Nah mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk kali ini. Jika memang teman-teman suka dengan channel ini, kalian bisa bantu dengan subscribe, like, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Dan saya akan membagikan video-video lain nantinya ya tentang koin-koin yang cocok untuk kalian beli. Tetap kalian nanti tetap riset secara mandiri biar kalian bisa bertarung di market ini sendirian ya, tanpa siapapun.